Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kepada saudara-saudaraku semua yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul kembali pada kesempatan kajian kita malam hari ini. InsyaAllah kita akan mengkaji bersama kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Itulah kitab yang menjelaskan tentang sekian banyak dari penyakit-penyakit hati dan bagaimana mengobatinya. Masih di dalam penjelasan beliau tentang bahaya atau keburukan dari perbuatan dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan terhadap hati kita. Maka sebagaimana apa yang telah berlalu penjelasannya, keburukan dari dosa itu dia lebih berbahaya kepada hati dibandingkan dengan bahaya menimpa jasad kita. Keburukan dari perbuatan dosa kita yang menimpa hati kita, maka itu sebetulnya hakikatnya lebih berbahaya dibandingkan dengan apa yang menimpa jasad kita. Karena hatilah tempat dari keimanan dan ketakwaan kita. Hatilah tempat kebahagiaan dan kesengsaraan kita. Sehingga apa yang menimpa pada hati kita dari keburukan-keburukan dosa, hendaknya itu adalah perkara yang jauh lebih kita jaga, melebihi penjagaan kita kepada jasad kita sendiri. Dan sudah berlalu penjelasannya pula bahwa tidak ada amalan kebaikan dan amalan keburukan sedikit pun kecuali Allah akan berikan balasannya. Kapan kita melakukan amalan kebaikan, maka Allah berikan balasannya. Tidak hanya kelak di yaumul qiyamah, akan tapi juga di dalam kehidupan kita sekarang ini. Sebagaimana tidak ada satu keburukan pun dari dosa kecuali Allah akan balas baik di dalam kehidupan dunia ini maupun kelak apa yang Allah
simpan di yaumul qiyamah. Sebagaimana apa yang disebutkan di dalam ayatnya, ayat yang banyak kita hafal ayat ini, innal abrara lafi na'im wa innal fujara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebaikan itu sungguh dia berada dalam kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang yang berbuat kefajiran, dosa, kemaksiatan, maka sungguh dia di dalam jahim, yaitu siksaan. Yang siksaan itu akan lebih banyak menimpa hati kita, jiwa kita dibandingkan menimpa jasad kita. Maka penting bagi kita untuk memahami apa saja keburukan-keburukan dan bahaya dari perbuatan dosa yang bisa membahayakan hati kita. Maka setelahnya beliau Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, wa minha, dan di antara bahaya dosa bagi hati, al-khasfu bil qalbi kama yakhsifu bil makani wa ma fihi. Dosa itu bisa menenggelamkan hati sebagaimana bisa menenggelamkan tempat dan apa yang ada di dalamnya. Dosa itu ibarat al-khasfu, yaitu semacam gempa bumi, kegoncangan yang bisa menenggelamkan hati kita sebagaimana bisa menenggelamkan tempat-tempat yang ada di muka bumi ini. Fa yaksifu bihi ila asfalis safilin. Maka dosa itu bisa menenggelamkan hati dan bisa membenamkannya sampai tempat yang paling rendahnya. Wa sahibuhu la yash'uru, dalam keadaan pemiliknya, itu pemilik hati itu, dia tidak menyadari dan merasakannya. Wa alamatul khasfi bihi, dan tanda dari tenggelamnya hati itu, annahu la yazalu jawalan khawla sufliyati wal qadurati war radaini. Maka tanda ketika hati itu tenggelamkan, dibenamkan oleh dosa, yaitu ketika senantiasa hati itu berjalan, berputar di sekitar perkara-perkara yang rendah. Dia berjalan, berputar pada perkara-perkara yang kotor, warradail, dan perkara-perkara yang hina. Karena tidak ada satupun dosa, kemaksiatan itu, kecuali itu adalah perkara yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana perkara-perkara yang menjadi kebalikannya. Tauhid itu adalah perkara yang paling diagungkan Allah, dimuliakan. Sehingga kesyirikan itu perkara yang paling dibenci dan dimurkai, perkara yang paling rendah, yang tidak layak bagi seorang hamba itu melakukannya. Demikian juga kekufuran, perbuatan kemaksiatan, maka semuanya adalah perkara-perkara yang rendah. Kama annal qalba alladhi rafa'ahu Allahu wa qarrabahu ilaihi la yazalu jawalan haulal arsy. Sebagaimana bahwasanya hati yang Allah telah mengangkat dan mendekatkan kepadanya, maka senantiasa hati itu dia berjalan atau beredar di sekitar arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu maknanya, kapan seorang itu melakukan amal kebaikan, dia mengagungkan tauhid, dia memuliakan keimanan, dia tundukkan dirinya untuk menghamba kepada Allah, melakukan ketaatan-ketaatan, maka itulah perkara-perkara yang Allah tinggikan. Sebagaimana pahala dari amalan-amalan itu akan naik ke sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan oleh beliau, dosa itu bisa menenggelamkan atau membenamkan hati pada keadaan yang paling rendah dan paling hinanya. Akan tapi kebanyakan manusia tidak menyadarinya.
Dia tidak menyadarinya, keadaan hatinya itu berada dalam keadaan yang paling rendahnya. Baik. Kemudian kata beliau setelahnya, wa minha, dan di antara bahaya dari dosa bagi hati, al-bu'du anil birri wal khairi wa ma'alil a'mali wal aqwali wal akhlaq. Dosa itu akan menjadikan sebab jauhnya hati dari perbuatan kebajikan, perbuatan kebaikan, amalan-amalan yang tinggi, dan juga ucapan-ucapan dan akhlak-akhlak yang tinggi. Maka orang yang senang melakukan perbuatan dosa, sebagaimana kita rasakan, maka akan bisa menghalangi ketaatan. Orang yang bergelimang dengan perbuatan dosa, maka akan merasakan betapa beratnya dia menjalankan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Atau seandainya dia masih diberikan hidayah untuk bisa menjalankan ketaatan itu, maka betapa beratnya kita rasakan untuk bisa menghadirkan khusyuknya hati, menghadirkan hati untuk mentadaburi bacaan-bacaan yang ada di dalamnya. Ibadah yang kita lakukan seperti ibadah yang hampa, ibadah yang kita lakukan seperti ibadah yang tidak ada maknanya. Dan lebih buruk dari keadaan itu, orang-orang yang justru malah meninggalkan amalan-amalan kebaikan tersebut. Maka tidak ada perbuatan dosa kecuali akan semakin mendorong seseorang untuk melakukan dosa yang lain dan akan menjauhkan dia dari ketaatan. Sebagaimana kebalikannya, kapan seseorang melakukan satu ketaatan, Allah lapangkan dadanya, kemudian ketaatan itu akan mendorong dia untuk bersemangat lagi di dalam melakukan ketaatan-ketaatan yang lainnya. Maka perkara ini semuanya dari kita bisa merasakannya, karena ini adalah perkara yang termasuk dari sunnatullah, perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya? Sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Lail. Bagaimana ayatnya? Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang dia bertakwa dan dia senang memberikan sedekahnya, membenarkan pahala yang terbaik di akhirat kelak, maka kami akan mudahkan baginya kepada jalan kemudahan, dimudahkan pada jalan kebaikan, sehingga tidak ada satu amalan ketaatan satupun kecuali akan mendorong kita untuk bersemangat melakukan amalan-amalan yang lainnya. Adapun kebalikannya, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa cukup, dia tidak butuh bimbingan Allah, tidak butuh pada hidayahnya, dan dia mendustakan pahala yang terbaik di surga, maka kami akan biarkan dia pada kesulitan, sehingga dosa itu akan semakin menggiring dia senang melakukan perbuatan dosa-dosa yang lainnya, kecuali orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hatinya senantiasa ingin kembali kepada Allah, rujuk kepadanya, bertaubat kepadanya. Maka ini adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ba'dus salaf, maka berkata sebagian para ulama salaf, inna hadhil quluba jawwalah, sesungguhnya hati-hati ini itu jawwalah. Jawwalah itu apa? Kalau zaman sekarang diartikan apa? Sepeda yang bisa buat berjalan, berputar-putar. Maka sesungguhnya hati-hati ini jawwalah, sesuatu yang terus berjalan, berputar-putar. Faminha ma yujawwilu haula al-arsy, maka ada di antara hati-hati itu yang senantiasa dia berjalan di sekitar arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minha ma yujawwilu haula al-husyi, dan ada sebagiannya itu yang senantiasa berjalan di sekitar al-husyi. Apa makna al-husyi? Ay al-ghaid.
Maknanya apa? Tempat buang kotoran. Tempat buang kotoran. Ini karena memang kebanyakan, atau kalau kita perhatikan, semua dosa dan kemaksiatan itu larinya ke sana. Dari makanan yang haram, dari kenikmatan apa? Dengan wanita yang tidak halal baginya, maka tidak jauh dari urusan seperti itu. Baik. Maka kemudian kata beliau, di antara bahaya dari dosa pula adalah maskhul qalbi. Dosa akan bisa merubah hati. Wa minha masul qalbi fayamsakhu kama tumsakhu as-surah. Dosa bisa merubah hati, maka hati itu akan bisa berubah sebagaimana dirubahnya bentuknya. Artinya apa? Artinya perbuatan dosa itu akan mempengaruhi dari sikap perbuatannya. Dosa bisa mempengaruhi akhlak dari perbuatan seorang manusia, hingga sampai pada batasannya Allah Subhanahu wa taala akan merubah wujud mereka menjadi wujud yang lain. Di dalam ayat-ayat Al-Quran banyak disebutkan. Kadang Allah mengibaratkan perbuatan-perbuatan mereka dengan perbuatan-perbuatan binatang, sampai pada keadaan Allah rubah wajah mereka menjadi wajah binatang, atau wujud mereka menjadi wujud binatang. Sebagaimana ini hal yang kita ketahui dari apa yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Fayasirul qalbu ala qalbil hayawan alladhi syabahu fi akhlaqihi wa amali wa tabi'atihi. Maka berubahlah hati itu menjadi seperti hatinya binatang-binatang, yang dia itu menyerupai binatang itu di dalam akhlaknya dan perbuatan-perbuatannya dan tabiat-tabiatnya. Fa minal qulubi ma yumsakhu ala qalbi khinzirin li syiddati syibhi sahibihi bih. Maka di antara hati-hati itu ada yang dirubah menjadi hati babi, seekor babi, karena buruknya penyerupaan dari orang yang melakukannya dengan babi. Sebagaimana babi itu punya tabiat yang buruk. Babi itu binatang yang menjijikkan. Bahkan saking menjijikannya, dia senang di tempat-tempat kotor, bahkan senang memakan kotorannya sendiri. Babi itu punya perangai yang buruk di dalam urusan mendatangi betinanya. Coba mungkin ada yang pernah membaca atau mengetahui, babi itu kalau ada satu betina dua jantan, maka mereka akan bekerja sama melakukannya. Beda sama ayam. Ya, kalau ayam satu betina dua jantan bagaimana? Jantannya berkelahi dulu, nanti yang menang baru menguasai betinanya. Kalau babi tidak. Sehingga kecenderungan babi itu kehidupannya seperti kehidupan kalau zaman sekarang namanya free sex, seks bebas. Maka orang-orang yang melakukan seperti itu diserupakan oleh Allah, akhlaknya itu seperti akhlak babi. Perbuatan-perbuatannya seperti perbuatan-perbuatan babi. Wa minha ma yumsakhu ala khalqi qalbi kalbin aw himarin aw hayatin aw aqrabin wa ghairi dzalik. Dan di antara hati-hati itu ada yang dirubah pada bentuk hati seekor anjing. Nah, anjing itu punya akhlak atau anjing punya tabiat perbuatan menjilat. Mau benar atau salah, yang penting dia dapatkan kenikmatan duniawi. Kemudian ada yang dirubah menjadi hati seekor keledai karena bodohnya, tidak mau bertanya, tidak mau mencari kebenaran,
tidak mau membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Aw hayatin, atau ular, aw aqrabin, atau kalajengking, wa ghairi dzalika, dan selain dari hal tersebut. Wa hadza ta'wil Sufyan bin Uyainah, maka ini adalah takwil. Takwil di sini maknanya apa? Tafsir dari Sufyan bin Uyainah, seorang tabi'ut tabi'in, fi qauli ta'ala, di dalam firman Allah Ta'ala, wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Dan tidaklah ada binatang yang melata pun di muka bumi, dan juga tidak ada seekor burung yang terbang dengan dua sayapnya, kecuali mereka itu adalah umat-umat seperti kalian. Maka di antara tafsir beliau, Al-Imam Sufyan bin Uyainah rahimahu wa ta'ala, maknanya mereka itu adalah makhluk-makhluk sebagaimana kalian, bisa dalam bentuk penyerupaan, ya, karena sifat atau perbuatannya, atau bisa dalam bentuk wujudnya, sebagaimana nanti akan disebutkan oleh beliau. Beliau mengatakan, minhum man yakunu ala akhlaqis siba'il adiyah. Sebagian di antara mereka ada yang berada di atas akhlak-akhlak binatang buas yang biasa apa? Biasa mereka lakukan, adiyah. Sebagaimana binatang buas yang kadang tidak mengenal teman, tidak mengenal kawan, tidak mengenal lawan. Ya, kalau mengganggu urusannya maka akan dia singkirkan, atau mengganggu kesenangannya maka akan dia singkirkan. Wa minhum man yakunu ahlakil kilabi wa akhlakil khanaziri wa akhlakil hamir. Dan sebagian di antara mereka ada yang berada di atas akhlaknya anjing-anjing, dan akhlak-akhlaknya babi-babi, dan akhlaknya keledai-keledai. Ya, tentang anjing ini ada disebutkan di dalam surah Al-A'raf. Di sini disebutkan ayat 72. Saya tidak tahu ini saya nulis ayatnya atau bukan. Nah, ada di dalam surah Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala memberikan pemisalan untuk orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, famasaluhu kamasalil kalbi. Maka perumpamaan mereka itu seperti perumpamaan seekor anjing. In tahmil alaihi yalhas. Jika engkau membawa sesuatu padanya maka dia akan menjulurkan lidahnya. Wa in tatruku yalhas. Dan jika engkau tinggalkan dia, dia pun akan menjulurkan lidahnya. Dzalika masalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina. Itulah pemisalan kaum yang senantiasa mendustakan ayat-ayat kami. Jadi anjing itu dia akan senantiasa mencari kenikmatan atau kesenangan untuk dirinya. Dia tidak akan memperdulikan peringatan-peringatan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Demikian juga pemisalan Allah tentang keledai. Kalau ini ada di dalam surah apa? Surah Al-Jumu'ah. Bagaimana ayatnya? Masalul qaumil ladzi, bagaimana? Masalul ladzina humilut taurata summa lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara. Pemisalan orang-orang yang diberikan amanah kitab Taurat. Ini celaan untuk orang-orang Bani Israel. Kemudian mereka tidak mau menanggungnya, tidak menanggung amanah itu. Maka seperti pemisalan seekor keledai yang membawa kitab-kitab di punggungnya, tidak bisa mengambil manfaat dari kitab-kitab itu, dikarenakan mereka senantiasa menuruti hawa nafsunya, dan juga karena kejahilan terhadap kebenaran. Hanya saja sebagaimana apa yang disebutkan di dalam beberapa ayat yang lain, maka orang-orang Yahudi itu disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang dhal,
orang-orang yang dimurkai oleh Allah, sebagai orang-orang yang maghdub alaihim, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya kitab, turun kepada mereka ayat-ayat Al-Qur'an, akan tetapi mereka tidak mau mengimaninya, tidak mau mengikutinya. Baik. Kemudian kata beliau, wa minhum man yatatawwasu fi siyabihi kama yatatawwasu at-tawus fi raishihi. Dan sebagian di antara mereka ada yang bertingkah dalam urusan bajunya sebagaimana bertingkahnya atau berlagaknya seekor burung merak pada apa? Pada ekornya. Jadi senang pamer. Senang apa? Pamer, cari perhatian. Ini sifat sebagian manusia seperti itu. Mau urusan dunianya maupun urusan akhiratnya dia ingin apa? Tampakkan, dipamerkan kepada manusia yang lain. Dia berlagak untuk mencari perhatian. Sebagaimana sifat ini ada pada banyak manusia, yang kecuali orang-orang yang diselamatkan. Ya, seperti kalau kita di jalan lihat orang naik motor yang normal itu kan apa? Hal yang apa? Hal yang wajar, itu asik gitu. Tapi kadang pengen cari perhatian apa? Knalpotnya diganti apa? Istilahnya. Terus apa? Digeber banter. Cari perhatian itu. Tidak peduli dia mengganggu orang lain atau tidak. Atau misalkan dia punya hobi-hobi tertentu, dia beli Harley Davidson itu yang besar. Karena apa? Kebanyakan hatinya karena ingin pamer. Bukan sekedar hobi, tapi kadang apa? Didorong karena apa? Pamer. Mobil juga cari yang tidak biasa dipakai. Dan ini banyak, kecuali apa namanya? Khususnya orang-orang yang diberikan kemudahan rezeki seperti ini keadaannya. Sebagaimana sebagian para ikhwah, ketika Allah lapangkan rezekinya, muncul keinginan-keinginan yang banyak. Mobil ini bosan beli ini, mobil ini bosan beli ini. Dan baru berhenti ketika apa? Ketika diberikan hidayah oleh Allah untuk ngaji dengan tauhid dan sunnah. Baru berhenti. Ya, kalau tidak dikenalkan dengan dakwah, tidak diberikan hidayah, itu tidak akan selesai-selesai itu. Demikian juga keadaan rumah, bagaimana dihias demikian rupa. Ya, kalau tidak ngaji mungkin tidak akan selesai juga. Atau hal-hal yang lainnya banyak sekali. Ya, keinginan manusia yang seperti itu. Baik. Wa minhum man yakunu balidan kal himar. Nah, sebagian di antara mereka ada yang balidan. Balid itu apa? Jahil, bodoh, kal himar seperti keledai. Yang saking bodohnya itu seperti keledai. Tidak punya pendirian, tidak punya kokohnya keyakinan, sehingga mengikut saja, tidak berusaha bertanya tentang kebaikan atau kebenaran dari apa yang dia hendak lakukan, tapi dia hanya mengikut saja. Maka misalkan dengan seekor keledai. Wa minhum man yu'assiru ala nafsihi kaddik. Dan di antara mereka ada yang lebih mengutamakan, kalau ala nafsi berarti apa? Kepada dirinya sendiri. Apa istilahnya? Orang yang egois. Jadi taksir ala nafsihi itu maknanya orang yang egois. Kaddik seperti apa? Seperti seekor jago, ayam jantan. Ayam jantan itu kan apa? Mau menang sendiri dia. Wa minhum man ya'lafu wa yu'allifu kal hamam. Ada sebagian di antara mereka yang jinak dan menjinakkan seperti burung merpati. Saking jinaknya bisa diperintah. Wa minhum al-khuqudu kal jamali. Sebagian di antara mereka ada yang punya sifat hasad kal jamal. Apa jamal? Onta. Jadi onta itu punya sifat hasad. Bahasanya apa? Mungkin bahasanya ngelimpe. Jadi kalau punya masalah sama orang lain tidak selesai-selesai. Nanti suatu saat ada kesempatan dia akan lakukan. Wa minhum alladhi huwa khairun kulluhu kal ghanam. Sebagian di antara mereka ada yang keadaannya itu bagus seluruhnya seperti seekor kambing.
Saya tidak tahu. Ini ucapan beliau Imam Al-Qayyim. Wa minhum ashbahu sa'alib alati tarwagu karawghaniha. Sebagian di antara mereka ada yang menyerupai musang yang dia menipu dengan tipuan-tipuannya. Wa qad syabaha Allah Ta'ala ahlal jahli wal ghaili bil khumri taratan. Nah, sungguh Allah menyerupakan orang-orang yang bodoh dan orang-orang yang tersesat itu dengan seekor atau ini jamak dengan apa? Keledai-keledai suatu saat, suatu kali, wabil kalbi taratan, dan Allah serupakan dengan anjing pada saat yang lain, wabil an'ami taratan, dan diserupakan dengan binatang-binatang pada saat yang lain, sebagaimana ayat yang disebutkan dalam beberapa tempat dalam Al-Quran. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Allah Ta'ala berfirman, mereka itu seperti binatang-binatang ternak, bahkan mereka itu lebih tersesat. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai. Wa taqwa hadhil musyabahatu batinan haitsu tadhharu fi surati adh-dhahirati dhuhuran khafiyan. Maka akan menjadi kuat keserupaan ini secara batinnya, di mana akan nampak pada bentuk yang zahir dengan penampakan yang tersembunyi. Artinya bisa jadi dalam sisi nampak wujudnya itu dia wujud manusia, akan tapi dalam hatinya itu tampak itu penyerupaan kepada binatang-binatang ternak. Yarahu al-mutafarrisun, yang akan bisa mengetahuinya orang yang memiliki firasat yang kuat. Artinya dia punya ilmu, punya firasat, sehingga bisa mengamati, melihat, memperhatikan orang-orang yang punya sifat-sifat akhlak seperti itu tampak pada dirinya. Wa tadharu fil a'mali dhuhuran yarahu kullu ahadin, dan kadang bisa tampak pada perbuatan-perbuatannya itu secara zahirnya, yang akan bisa melihatnya setiap orang. Ya, kalau sudah saking parahnya, sudah saking beratnya, maka akan tampak pada setiap orang yang melihatnya. Jadi pada satu keadaan tertentu, mungkin hanya orang-orang tertentu saja memahaminya. Misalnya Pak, sifat riya, bisa jadi ada orang-orang tertentu yang saja bisa memahaminya. Fulan itu diuji dengan penyakit riya, fulan diuji dengan penyakit ujub, berbangga diri, fulan diuji dengan penyakit hasad. Itu kadang sebagian ada yang mengetahui hal tersebut dari ucapan-ucapan yang keluar dari lisannya, dari sikap-sikapnya, dari akhlak-akhlaknya, sampai pada batasan keadaan yang nampak pada diri seseorang itu bisa mengetahui semua orang. Wala yazalu yaqwa hatta tastashni'a asurah, maka senantiasa akan menguat, semakin nampak hingga apa? Hingga menjadi apa? Buruk wujudnya. Menjadi semakin buruk wujudnya. Fatanqalibu lahu sura bi'idznillah, maka akan berubah wujudnya itu dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Wa wal maskhut tam, dan itulah bentuk dari perubahan yang sempurna. Fayuqallibullahu subhanahu wa ta'ala usratar zahirata ala surati dhalikal hayawan, maka Allah akan membalikkan keadaan bentuk yang nampak itu kepada bentuk hewan-hewan tersebut. Artinya Allah pada keadaan tertentu, pada puncaknya akan merubah keadaan seorang itu menjadi wujud hewan, kama fa'ala bil yahudi wa ashbahihim, sebagaimana telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang yang menyerupai mereka. Wa yaf'alu biqaumin min hadhil ummah, dan akan melakukan pada kaum, pada umat ini, yansakhuhum kiradatan wa khanazira, Allah akan merubah mereka menjadi kera-kera dan babi-babi, sebagaimana disebutkan di dalam banyak ayat. Ada dalam surah Al-Baqarah, kemudian juga di dalam surah Al-Maidah. Kalau dalam surah Al-Maidah di sini disebutkan
Qul hal unabbi'ukum bisyarri min dzalikum. Katakanlah, maukah aku kabarkan kepada kalian dengan perkara yang lebih buruk dari hal tersebut? Masubatan indallah, yang lebih buruk balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man la'anahu wa ghadiba alaihi. Itulah orang-orang yang Allah telah melaknatnya dan telah Allah murkai padanya. Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa 'abadat taghut. Dan Allah telah menjadikan di antara mereka itu menjadi kera-kera, menjadi babi-babi dan para penyembah taghut. Dan para penyembah taghut. Taghut itu man ubida min ghairillahi wa huwa radin. Taghut itu siapa yang diibadahi dari selain Allah dalam keadaan dia ridha. Seperti berhala, syaitan, jin-jin, manusia-manusia orang saleh, orang-orang yang dia diibadahi dalam keadaan dia ridha. Adapun Nabi Isa, beliau diibadahi bukan? Diibadahi. Tapi apakah beliau taghut? Tidak. Kenapa? Karena beliau tidak ridha. Beliau berlepas diri sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Maidah. Atau orang-orang saleh yang dikeramatkan kuburnya, dijadikan sebagai tawasulan, maka mereka bukan taghut karena mereka tidak ridha. Mereka tidak ridha. Maka sebagian di antara orang-orang Yahudi ada yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala karena penyimpangan mereka, kesesatan mereka, perbuatan-perbuatan mereka yang merusak. Maka pada batasan tertentu Allah rubah mereka menjadi kera-kera, menjadi babi-babi. Sebagaimana disebutkan juga di dalam surah Al-An'am, kisah tentang hal ini, atau dalam surah Al-A'raf, kisah tentang apa? Ashabus Sabt, orang-orang yang dilarang untuk mencari ikan di hari Sabtu, karena Yaumus Sabt atau Sabat itu adalah hari yang diagungkan di kalangan orang-orang Yahudi. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu menguji mereka. Ikan-ikan itu justru datang berkerumun di pinggir-pinggir laut itu pada hari Sabtu sebagai ujian bagi mereka. Maka mereka bingung, karena nanti kalau sudah hari Ahad, ikan-ikan itu akan pergi lagi. Akhirnya mereka membuat apa? Makar, tipu daya, siasat. Mereka membuat perangkap-perangkap yang banyak itu di pinggir-pinggir laut pada hari Jumat, sehingga ikan-ikan itu masuk ke perangkap-perangkap mereka. Maka di hari Ahadnya mereka datang untuk mengambilnya. Itu saja tetap dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan pelaku-pelakunya dimurkai. Sehingga Allah karena murkanya merubah wujud-wujud mereka menjadi wujud kera dan babi. Yang kadang bisa jadi Allahu a'lam, keadaan seperti ini terjadi di masa sekarang ini. Keadaan seperti ini terjadi di masa sekarang ini. Yang kadang ada beberapa orang, beberapa kabar mengatakan melihat ini ada seekor anjing kalau waktunya datang azan, terutama waktu maghrib, maka dia apa? Dia itu merunduk kemudian menetes air matanya. Nah, kita tidak tahu. Bisa jadi itu adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala pada hambanya, siapa yang Allah kehendaki. Atau binatang-binatang yang lain seperti itu. Maka kita tidak tahu, bisa jadi hal ini terjadi di zaman sekarang ini. Fa subhanallah, maka maha suci Allah, kamin qalbin manqusin wa sahibuhu la yash'ur. Berapa banyak dari hati yang dibalik, hati yang dibalik sehingga menyerupai tabiatnya binatang-binatang itu dalam keadaan pemilik hati itu tidak menyadarinya. Wa qalbun mamsuhun, atau wa qalbin mamsuhin, hati yang dirubah. Wa qalbin makhsufin bihi, dan hati yang ditenggelamkan. Wa kamin maftunin bisana'in nasi alaihi, dan berapa banyak dari hati-hati yang terfitnah dengan pujian-pujian manusia padanya. Jadi orang-orang memujinya dan dia menyangka pujian itu adalah bentuk dari syahadah, persaksian akan kebaikannya, padahal keadaannya kebalikannya.
dan dia maftun, terfitnah dengan pujian-pujian mereka. Ya, karena tidaklah orang memuji kecuali imma pujian yang jujur atau imma pujian yang dusta. Orang memuji kadang pujiannya jujur, tapi kadang pujiannya dusta. Itulah pujian ketika dia menginginkan kenikmatan dunia. Dia memuji atasannya karena pengen dinaikkan karirnya, pangkatnya. Dia memuji orang-orang yang punya kelapangan rezeki karena ingin mendapatkan manfaat dari hartanya. Wa magrurun bisatrillahi alaihi, atau wa magrurin, berapa banyak hati yang tertipu dengan penutupan Allah Subhanahu wa taala akan dosa-dosanya. Dan ini keadaan yang bisa menimpa siapa saja. Kadang ada seseorang ketika dia melakukan dosa ini, dosa itu terus, Allah masih tutup keadaannya itu. Allah masih jaga aibnya, jaga keburukannya. Orang lain tidak ada yang tahu, tidak ada yang mendengar. Lalu dia tertipu bahwasanya dia merasa aman dari makarnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia terus-menerus melakukannya, dia cari kesempatan, maka suatu saat pastilah Allah akan singkap keburukannya. Meskipun dia melakukan dosa itu di tempat yang paling tertutup sekalipun, itu pasti Allah akan singkap dosanya. Sehingga kata Al-Imam Al-Qayyim, sampai-sampai orang-orang yang melakukan perbuatan dosa di kamarnya, sekedar dia mendengar suara pintu yang bergerak atau berkeret, maka dia sudah sudah takut bahwasanya perbuatannya itu dilihat oleh manusia. Ini keadaan orang-orang yang magrur. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan menjaga keadaan diri seseorang kecuali orang-orang yang bersegera untuk bertaubat kepada Allah. Kapan dia terjatuh dalam perbuatan dosa, maka dia bertaubat kepada Allah, berusaha untuk menjauhinya, meninggalkannya. Meskipun suatu saat kelak dia akan terjerumus lagi dalam perbuatan dosa yang sama, tapi tetap kewajiban dia adalah bertaubat kepada Allah, menyesali perbuatannya. Maka seperti ini, inilah keadaan orang yang masih akan dijaga aibnya. Sehingga kalau kita masih dijaga aib kita tidak didengar oleh orang-orang lain, keburukan kita tidak didengar orang lain, maka itu bukan karena hebatnya kita di dalam menutup aib-aib kita, akan tapi itu adalah bentuk penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hebatnya kita di dalam menutup perbuatan-perbuatan buruk kita, akan tapi itu adalah bentuk penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kadang sebagian ada yang melihat saudaranya dengan kekaguman. Dia orang yang saleh, dia orang yang alim, padahal tidak tahu keadaan sebenarnya. Dan itu adalah buah dari ketakwaan dia. Sehingga kalau dia tergelincir dalam satu kesalahan, dia bersegera bertaubat kepada Allah, maka Allah akan jaga itu. Tapi kapan seorang itu magrur, tertipu, tidak ada rasa penyesalan, tidak ada rasa keinginan untuk segera bertaubat kepada Allah, dia berusaha untuk mencari kesempatan, mencari peluang lagi, maka inilah keadaannya tidak akan dijaga aib-aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa musadrijin bi ni'amillahi alaih. Berapa banyak hati-hati yang ya kalau dijawakan maknanya dilulu, diulur-ulur. Bi ni'amillahi alaih, dengan kenikmatan-kenikmatan Allah padanya. Dia tinggalkan ibadah yang wajibnya, atau dia senang melakukan perbuatan dosa. Dalam keadaan yang sama Allah masih berikan rezeki yang luas kepadanya, dilancarkan usahanya, dikembangkan perniagaannya, dibanyakkan keuntungannya, sehingga dia merasa tertipu dengan keadaan itu. Apa yang disilakan dengan istidraj. Mustadrij artinya istidraj, orang yang dilulu. Kalau bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesianya apa enaknya? Masa kalau kita ngomong sama bukan orang Jawa dilulu kan tidak tahu mereka. Bahasa yang enak apa? Apa? Yang keras? Ana nyari kata yang enak tidak tahu nih. Ya taunya dilulu, istidraj.
Artinya diberikan kenikmatan terus, dalam keadaan dia lalaikan ibadah yang wajibnya, dia lalaikan di dalam menjaga diri dari perbuatan dosa. Ini namanya istidraj. Ini keadaan seperti ini orang yang tidak diinginkan kebaikan oleh Allah. Karena kalau Allah masih menginginkan kebaikan seseorang, kapan dia melakukan suatu perbuatan dosa, pasti akan datang musibah yang akan memperingatkan dia dari dosanya, akan menyadarkan dia dari kelalaiannya, membangunkan dari tidurnya, sehingga dia akan ingat. Ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang dikehendaki kebaikan. Tapi kalau orang tidak dikehendaki kebaikan, maka itu adalah orang-orang yang dibiarkan saja, dia mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, meskipun sebetulnya tetap saja hatinya itu diazab. Orang yang dibiarkan untuk di istidrat seperti ini itu keadaannya sebetulnya hatinya diazab, tapi mereka tidak menyadarinya. Baik. Wa qulu hadhihi uqubatun wa ihanatun. Maka semua perkara ini adalah hukuman-hukuman, wa ihanat, dan penghinaan-penghinaan, perendahan-perendahan. Wa yadunul jahilu annaha karamah. Dan orang yang jahil, maka dia akan menyangka bahwasanya itu adalah kemuliaan. Karamah di sini maknanya kemuliaan, bukan karamah kelebihan, kesaktian, itu bukan. Karamah adalah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, sehingga dia terus-menerus di dalam kelalaiannya. Wa minha makrullahi bil makri. Di antara bahaya dari dosa adalah makarnya Allah terhadap orang-orang yang membuat makar. Wa mukhada'atuhu lil mukhadi'i, dan tipu daya dari Allah yang akan Allah timpakan kepada orang-orang yang membuat tipu daya. Wastihza'uhu bis mustahzi, dan olok-olokan dari Allah, artinya perendahan dari Allah terhadap orang-orang yang mengolok-olok. Wa izaghatuhu lil qalbi az-za'ighi 'anil haqq, dan disesatkannya pada hati yang menyimpang itu anil haqqi, dari kebenaran. Baik. Maka kalimat yang ringkas ini adalah nasihat yang berharga untuk kita. Jangan pernah seseorang itu dia itu menyibukkan diri dengan kezaliman orang lain. Jangan seseorang itu menyibukkan diri dengan perbuatan keburukan orang lain, sehingga dia memikirkannya, kalau bahasa kita batek, memikirkannya sampai tidak doyan makan, tidak bisa tidur. Tapi hal yang pasti terjadi, karena itu adalah sunatullah, Allah akan balas siapa yang berbuat makar. Allah akan balas siapa yang berbuat tipu daya, khida'. Itu Allah akan balas. Karena sebagaimana sudah berlalu di dalam faidah-faidah yang lalu, banyak disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman, yudafi'ullahu alladhina amanu. Allah akan senantiasa membela orang-orang yang beriman. Kapan seorang dizalimi, maka Allah yang akan membelanya. Ketika dia bersabar dengan kezaliman, dengan celaan, maka Allah yang akan menjadikan saudara-saudaranya itu membelanya, tanpa dia bersusah payah, dia capek-capek untuk menjelaskan kepada orang-orang, membela dirinya. Tidak, tapi Allah yang akan membelanya. Sehingga kalau dikaitkan dengan apa yang kita sebutkan pada pembahasan yang lalu, maka semua perbuatan kita itu akan dibalas sesuai dengan niat-niat kita. Semua perbuatan keburukan akan dibalas sesuai dengan buruknya niatnya itu. Nah, misal kadang dalam istilahnya majmu'ah, sebagaimana kita beramal bersama-sama, di ma'had lah, di yayasan atau di ketakmiran dan sebagainya, kadang ada sifat-sifat hasad yang muncul, sehingga dia ingin ingin membuat makar. Bagaimana caranya dia mendapatkan keinginan
yang ada di dalam hatinya. Maka seperti ini hal yang tidak perlu dikhawatirkan. Itu tidak perlu dikhawatirkan. Allah yang akan membela orang-orang yang beriman. Allah yang akan membela hamba-hambanya yang beriman. Karena Allah akan membalas setiap perbuatan itu sesuai dengan niatnya. Nah, kalau orang misalkan dia menginginkan kepemimpinan, menginginkan apa? Riasah. Maka keadaan niat seperti itu, nah, sebagaimana apa yang dinasihatkan oleh para ulama, maka tidak akan apa? Tidak akan ditolong. Artinya tidak akan dimudahkan. Oleh karena itulah nasihat untuk kita, ya kalau kita misalkan beramal bersama, jangan punya keinginan hati untuk apa? Menjadi seseorang yang paling dimuliakan, paling diutamakan, itu jangan. Karena kemuliaan dan keutamaan itu akan datang dengan sendirinya. Bahkan ketika seorang dia ingin mencari kemuliaan, mencari riasah, ya bukan riasah, maka justru niat seperti ini tidak akan menjadikan sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memudahkannya, dan lebih penting lagi Allah tidak menjaga diri seseorang itu dari keburukan. Meskipun apa yang dia lakukan itu disangkakan sebagai suatu kebaikan. Baik. Saya baca sedikit ya. Maka setelahnya naqsul qalbi. Di antara bahaya dari dosa terhadap hati kita, naqsul qalbi, yaitu apa? Dibaliknya hati. Nakasa itu artinya membalik. Wa minha naqsul qalbi hatta yaral batila haqqa. Di antara bahaya dosa bagi hati itu, akan bisa membalik hati hingga dia melihat kebatilan itu sebagai kebenaran. Wal haqqa batila, dan dia malah melihat kebatilan sebagai dia melihat kebenaran sebagai kebatilan. Dibalik itu. Wal ma'rufa munkaran wal munkara ma'rufa. Dia melihat perkara yang ma'ruf, perkara yang baik itu sebagai perkara yang mungkar, dan dia melihat perkara yang mungkar itu sebagai perkara yang baik. Wa yufsidu wa yara annahu yuslih. Dia melihat perkara itu sebetulnya apa? Merusak, akan tapi dia melihat seperti perkara yang baik, yang memperbaiki. Wa yasuddu an sabilillah wa yara annahu yad'u ilaiha. Dia melihat perkara itu bisa menghalangi dari jalan Allah, akan tapi dia justru malah melihat bahwasanya perkara itu adalah apa yang menyeru kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa yashtari dhalalata bil huda. Dia beli, dia tukar. Yashtari maknanya membeli atau menukar kesesatan itu dengan petunjuk. Wa yara annahu 'alal huda, dan dia melihat bahwasanya dia itu berada di atas petunjuk. Wa yatba'u hawahu wa huwa yaz'amu annahu muti'un li maulahu. Dia mengikuti hawa nafsunya, sedangkan dia menyangka bahwasanya dia telah mentaati maulah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu hada min uqubatiz dzunubil jariyati 'alal qalbi. Dan semua ini adalah hukuman-hukuman dosa yang bisa berlaku pada hati. Ya, sehingga seseorang akan dibalik hatinya. Dia tidak bisa melihat suatu kebenaran sebagai kebenaran, akan tapi dia dianggap sebagai kebatilan. Ya, kira-kira ini sebabnya karena apa? Apa sebabnya sampai Allah menghukum seperti ini? Dia melihat satu yang hak malah dianggap batil, kemudian melihat satu yang batil malah dianggap yang hak. Kira-kira sebabnya apa? Ya, kalau bicara dosa kan luas ya. Apa? Hah? Bid'ah. Lebih khusus dari itu. Gimana? Itu masih umum. Hal yang khusus sudah berlalu itu di dalam Masailul Jahiliyah, ucapan dari Syekh Fauzan hafizahullah ta'ala. Kata beliau apa? Man rafadal haqqa fayubtala bil batil.
Barang siapa yang apa? Rafadha itu apa? Menolak. Atau radda. Barang siapa yang menolak kebenaran, pasti akan apa? Diuji dengan kebatilan. Ini sebabnya. Kalau keadaan orang yang jahil itu kan seperti apa? Seperti hamir, seperti keledai. Dia dikatakan sesat. Nah, akan tetapi apa? Bisa jadi masih ada celah, kesempatan dia untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala selama dia masih menggunakan akalnya. Tapi kalau orang sudah menolak kebenaran, datang kepadanya ayat-ayat Allah dengan jelas, hadis-hadis Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, nasihat para ulama, penjelasan para ulama, kapan dia menolak, maka inilah yang akan menimpa hatinya. Allah akan balik hatinya sehingga melihat perkara kebaikan itu sebagai apa? Keburukan. Dia melihat tauhid malah dianggap apa? Kesyirikan. Sedangkan dia memandang kesyirikan sebagai perkara tauhid. Seperti masalah apa? Masalah tawassul. Mereka menganggap tawassul itu tauhid. Tawassul itu adalah apa? Tauhid. Sedangkan orang-orang yang memperingatkan dari kesyirikan tawassul dianggap sebagai apa? Orang-orang yang tidak mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau orang-orang yang melihat keimanan itu sebagai kekufuran, kebenaran itu dia musuhi, dan dia lihat dari keburukan-keburukan itu dia anggap sebagai kebenaran. Maka ini bahaya yang sangat besar. Makanya ini ujian juga bagi kita. Ya, kadang kapan datang satu nasihat kepada kita, nasihat kebaikan, kok kita membantah? Kita membantah itu karena apa? Karena ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Maka apa? Balasannya apa? Allah akan jadikan tidak bermanfaat itu nasihat untuk kita. Bahkan lebih buruk dari itu, justru kebaikan yang datang kepada kita itu kita anggap sebagai keburukan. Maka ini yang bahaya. Oleh karena itulah hal-hal yang mungkin menjadi tanda tanya di dalam pikiran kita itu sebagainya mungkin bisa terjawab dengan kaidah yang disebutkan oleh Syekh Fauzan ini. Bagaimana bisa? Ini fulan hafal Al-Quran itu, tahu maknanya. Dia juga hafal hadis-hadis Rasulullah yang banyak. Bahkan pernah belajar kepada seorang alim, seorang ulama rabbani. Akan tapi kenapa bisa keluar dari lisannya itu ucapan-ucapan kekufuran, ucapan-ucapan apa? Kebatilan. Dalam keadaan dia diikuti oleh jutaan manusia. Dan ini tidaklah terjadi kecuali apa? Karena dia menolak kebenaran ketika kebenaran itu telah datang kepadanya. Nah, sebagaimana contohnya tidak saya sebutkan, antum sudah tahu semuanya. Dan banyak orang seperti itu tuh banyak. Dijadikan hatinya terbalik itu. Padahal jelas ayat-ayat Al-Quran itu menjelaskan demikian, menjelaskan tentang tauhid, tentang agama satu-satunya yang benar. Itu jelas. Kalimat yang tidak bisa ditakwil lagi sudah. Tidak bisa apa? Ditakwil dengan makna yang lain sudah. Tapi bagaimana bisa keluar dari lisan-lisan mereka ucapan-ucapan kekufuran? Ayo kita, ini bulan Desember, akhir tahun, tasamuh. Apa tasamuh? Hah? Tasamuh apa? Ini bulan Desember nanti fitnah akan muncul lagi. Hah? Toleransi. Tasamuh toleransi. Bagaimana bisa mereka bilang, ayo kita toleransi, tidak apa-apa mengucapkan selamat hari rayanya mereka. Kalau perlu bantu ibadahnya mereka, jaga gereja mereka. Bagaimana keluar dari ucapan mereka ini ucapan-ucapan kebatilan seperti ini? Padahal ayat-ayat yang menjelaskan seperti itu kan banyak sekali. Di antaranya ayat yang kebanyakan antum hafal semuanya, ada dalam surah Al-Bayyinah. Bagaimana ayatnya? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan orang-orang ahlul kitab dan orang-orang musyrikun. Ahlul kitab siapa? Yahudi dan Nasara. Maka mereka itu berada di dalam neraka jahanam, kekal di dalamnya.
Ini kira-kira ayat bisa ditakwil tidak? Tidak bisa. Itu ayat sudah jelas. Belum ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Waladhi nafsu Muhammadin biyadih, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, la nasraniyun wala yahudi la yahudiyun wala nasraniyun, summa yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa min ashabin nar." Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, tidaklah mendengarku seorang pun dari kalangan umat ini, tidak seorang Yahudi maupun seorang Nasrani pun, kemudian dia mati, meninggal dalam keadaan dia belum beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, kecuali pasti dia akan menjadi penghuni neraka. Ini juga hadis tidak bisa ditakwil lagi. Tapi nanti akan muncul ucapan-ucapan di akhir tahun mengajak manusia untuk apa? Untuk bertasamu. Ayo kita apa? Toleransi. Negara ini Bhinneka Tunggal Ika. Maka toleransi kan bukan seperti itu. Toleransi itu kita tidak apa? Tidak mencaci mereka, tidak mengganggu mereka, tidak mendolimi mereka, tidak mengambil hak mereka, tidak merusak tempat-tempat ibadah mereka. Maka itu toleransi. Nah, tahun yang lalu, ini pengalaman saja, pas tanggal 25 Desember hari libur kan, qadarullah pas ngepasi jadwal saya khutbah di Masjid Bandara. Itu tentara-tentara polisi banyak, dan saya jelaskan tentang makna toleransi sesungguhnya. Karena dalam hati saya kasihan melihat mereka itu. Ketika mereka mengikuti tanpa ilmu ucapan orang-orang yang berisi kekufuran, maka saya jelaskan itu. Tapi saya tandaskan juga bahwasanya toleransi itu tidak mendolimi mereka, tekankan itu. Cuma setelahnya apa? Ya, sampai sekarang tidak pernah dipakai. Tidak pernah dijadwal lagi. Terakhir sama takmirnya yang sama-sama teman itu ditelepon, "Ustaz, ini jadwal antum besok." Tapi imamnya ya karena orang mereka, orang sebelah lah ceritanya, itu nelpon bahwasanya jadwalnya katanya berubah. Nanti perubahannya tak kirimkan ke Ustaz ya. Saya tunggu sampai sekarang tidak dikirim-kirim. Sudah berapa bulan itu. Saya cuma batin saya, emang resikonya seperti ini. Cuma waktu itu kita mikirnya apa? Kasihan. Begitu banyaknya orang, katakanlah berapa ratus orang misalkan. Ya, paling tidak sebagian di antara mereka memahami secara benar mana toleransi sehingga tidak masuk terjerumus ke dalam kekufuran. Cuma dalam hati waktu itu sudah menyangka ini pasti setelah ini tidak dipakai lagi. Ya. Ada pertanyaan setelah ini? Kalau tidak ada kita cukupkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, menambah ilmu kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.